Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak nyata terhadap kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Hal itu terlihat dari menurunnya rasio ketimpangan atau Gini ratio di sejumlah daerah. Selain berdampak pada indikator ketimpangan, program ini juga disebut membuka lapangan kerja baru. Prabowo menjelaskan setiap satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini mendapatkan pekerjaan tetap. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto membantah jika pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG merupakan program yang menghambur-hamburkan uang negara. Bukan hanya itu, Prabowo mengkritik budaya menghabiskan anggaran hingga melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat selama ini dilaksanakan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemampuan pemerintah untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 hingga 6% bukanlah prestasi. Terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih cepat untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap dalam 2 dekade ke depan. Ia mengatakan Indonesia butuh pertumbuhan 8 hingga 9% untuk itu. Luhut mengatakan untuk memacu pertumbuhan di level 8,9%, Indonesia tidak lagi bisa bersantai-santai dan bekerja sendiri-sendiri. Sebab negara dihadapkan pada penurunan bonus demografi produktif atau aging population mulai 2041. Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, Luhut mengatakan tumpuannya adalah pada penciptaan investasi yang deras masuk ke Indonesia dan ini menurutnya bisa dilakukan dengan cara gotong royong melakukan deregulasi. Total utang pemerintah pada 2025 yang senilai Rp9.637,9 triliun membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB menembus level 40,46%. PDB pada 2025 senilai Rp23.821,1 triliun. Rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio itu menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir bila merujuk data laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dari tahun ke tahunnya. Sebab pada 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah sempat menembus level 40%, tepatnya 40,74%, dengan nilai utang saat itu Rp6.914 triliun dan PDB Rp16.970,8 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengungkapkan pembiayaan APBN dari utang pada tahun lalu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tertekan hingga menyebabkan demonstrasi berdarah pada Agustus hingga September 2025. Meski secara nominal menjadi yang terbesar, kenaikan utang pada 2025 dibandingkan tahun 2024 bukan menjadi yang terbesar, karena kenaikan utang pada periode itu sebesar 9,35%. Purbaya memastikan dengan kenaikan utang pada 2025 yang cukup melonjak, pemerintah akan mengencarkan setoran penerimaan negara ke depannya supaya kenaikan utang dapat terus diredam. Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan uang saku peserta program pemagangan nasional Magang Hub dengan kenaikan upah minimum tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta. Uang saku dalam program pemagangan nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, di Provinsi Sumatera Barat pada 2025, upah minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp3.082.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.
Kedepan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap program pemagangan nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia. Elon Musk punya ide gila baru setelah menyerah dengan ambisinya pergi ke Mars. Kini orang terkaya dunia tersebut ingin membangun ketapel raksasa di bulan. Musk menyampaikan ide ketapel bulan ke pegawainya di xAI. Ia ingin membangun pabrik satelit AI di bulan, kemudian meluncurkan satelit tersebut ke orbit menggunakan ketapel elektromagnetik. xAI adalah perusahaan AI milik Musk yang baru-baru ini diumumkan akan dicaplok oleh SpaceX, perusahaan lainnya yang dipimpin oleh Musk. SpaceX dikabarkan akan melakukan IPO dalam waktu dekat. Dana hasil IPO salah satunya akan digunakan untuk mendanai proyek data center di luar angkasa untuk xAI. Ambisi Musk adalah memanfaatkan ruang tak terbatas di luar angkasa sebagai lokasi data center AI. Menurutnya, data center di luar angkasa adalah satu-satunya cara untuk terus memperbesar kapasitas pemrosesan data untuk menunjang AI.